dari kasus ini, abang melihat seperti apa sih bang dakwaan yang disampaikan ke majelis hakim bang ke Tuturum? Ini dakwaan baru kita bacakan hari ini. Kita pakai dakwaan bentuknya subsidiaritas. Jadi primernya melanggar pasal 2, kemudian subsidiarnya itu melanggar pasal 3, dan kemudian selanjutnya yang lebih subsidiar itu melanggar pasal 18. Nah ini kan cuma satu terdakwa nih bang dan kawan. Nah ini seperti apa sih sebenarnya mekanisme untuk pencairan dari restitusi? Jadi laporan ini kan sebenarnya dari hasil dari investigasi dari Inspektorat Ampas. Dari Inspektorat ini kemudian kita tidak lanjuti itu. Jadi dari Inspektorat memang juga sudah menyatakan bahwa ini satu orang yang bertanggung jawab. Awalnya 2 orang, kemudian yang satunya sudah mengembalikan. Kemudian yang satunya ini yang terdakwa sekarang ini, kemudian sebesar 300 juta lebih ini masih belum dikembalikan. Karena itu surat menuliskan laporannya kepada kami untuk melanjutkan ini dengan penyidikan. Oke. Itu dapat memberikan hasil yang benar-benar seadil-adilnya untuk keuangan kasus keuangan desa Ngitung ini. Di sini juga kami keluarga mengira tidak mungkinlah satu orang pelakunya, pasti ada beberapa pihak terkait dalam hal ini. Jadi kita mohon keadilan, Pak. Adik abang ini statusnya apa sih bang di perangkat desa ini bang? Sebelumnya adik saya ini sebagai kaur keuangan ya, kaur keuangan dari tahun 2019 dan sejak terlibat kasus sudah berhenti lagi terlibat kasus. Memang beliau ini perangkat desa di Betul. setempat. Nah dari abang sendiri pernah enggak terdakwa ini bilang ke abang bahwa ini ada masalah gini sebelum ini? Sebelumnya sejak terlibat belum pernah, yang baru pernah sejak ini Pak, sejak yang kena kasus ini. Ya, sejak tidak ditahapkan ke kejaksaan. Bisa dibilang apa? Bisa enggak jelaskan apa ya bahasanya atau ini kehidupan dari adik ini kayak gimana sih? Nah, untuk kehidupan adik saya, setelah saya lihat sendiri dari kemarin saya ke rumahnya, adik saya itu bahkan rumah tidak punya sama sekali. Belum punya rumah, kehidupannya rumah tangganya, anaknya ada 6, harta pun nggak ada, nggak punya motor, nggak punya apa-apa sama sekali. Nah di sini saya agak keberatan ketika dakwaan jaksa memperkaya diri sendiri, itu saya keberatan. Justru ini mungkin memperkaya orang lain, termasuk mungkin saja. Makanya kita minta keadilan Pak dengan pihak yang terkait dengan kasus ini. Tanggapan dari kuasa hukum sendiri seperti apa dengan dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum sendiri? Ya tentu kalau kami dari pendamping hukum kita memberikan bantuan juga ke pihak keluarga Bang Hairul Pak Didi tersebut sebagai terdakwa. Kita melihat dari dakwaan jaksa itu ada 3 dakwaan yang dilimpahkan kepada terdakwa, dakwaan primer, dakwaan subsidiar dan lebih dari subsidiar. Nah dari dakwaan itu sendiri kita melihat ada beberapa hal yang mengarah pihak lain juga terlibat sebenarnya dalam perkara ini, tindak pidana korupsi ini, karena kita mendengar sendiri tadi dari hasil dakwaan jaksa untuk pelaksanaan pencairan anggaran dana desa itu tidak serta-merta langsung dicarikan oleh sepihak sebagai kaur keuangan, tapi ada prosedur yang tentu dijalankan oleh kaur keuangan tersebut, yaitu dari pengajuan kasih maupun kaur masing-masing pelaksana kegiatan, kemudian diajukan ke kaur keuangan, dari kaur keuangan diverifikasikan ke sekdes. Nah dari sekdes diajukan ke PJKdes. Nah dari PJKdes ditandatangani, diserahkan lagi ke sekdes, baru ke kaur keuangan untuk dilakukan pencairan anggaran. Nah setelah dilakukan pencairan anggaran, tentunya dalam melaksanakan pencairan itu sendiri tidak sendiri, biasanya disertai dengan diikut sertakan yaitu PJKdes maupun sekdesnya. Jadi tidak bisa sendiri untuk melakukan pencairan anggarannya. Nah tentunya kita melihat di sini kalau untuk anggaran tersebut pencairannya sudah dilakukan. Untuk tahap pencairan itu
setelah dilakukan pencairan, kalau memang PJKD tidak hadir, dia disertakan dengan KTP asli. Nah, artinya dalam dakwaan itu ada 17 kali pencairan. 17 kali pencairan tersebut ada keterlibatan dan sepengetahuan dari PJKD. Nah, kenapa di dalam dakwaan tersebut para yang perangkat desa ini tidak dilibatkan dari PJKD, Sekdes maupun KAUR yang menikmati hasil ini. Kita melihat bahwa sepertinya ada suatu hal yang ditutupi dalam dakwaan ini. Makanya kita harus lihat dan harus kita kaji lebih baik untuk kedepannya agar dari perangkat desa yang memang benar-benar menikmati, benar-benar menggunakan anggaran ini juga harus ikut serta dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Untuk kerugian negara sendiri berapa Pak? Kalau kerugian negara berdasarkan dari dakwaan itu 350 juta. Cuman yang diakuin yang digunakan oleh terdakwa sendiri hanya 60 juta. Dari total 362 anggaran yang selisih. Artinya ada pihak lain yang menggunakan anggaran tersebut. Nah, di sini kita lihat pengawasan kontrol dari PJKD yang lemah. Karena dialah yang mempertanggungjawabkan terkait dengan anggaran-anggaran tersebut.